Oh enggak, aku pernah lihat ini thumbnailnya. Polius dan KB are the best friend. Popaanku our best friend sekarang Polius NKB. Oke, sip. Sip. Satu pick lagi, Lunox sih menurut aku di sini jangan sampai dilepas begitu saja. Lunox adalah counter banget untuk seorang Esmeralda dan kali ini langsung diambil sama teman-teman dari MBR sendiri. Yes, dan kalau kita lihat ada Lunox yang entah kenapa aku suka banget sih sama Lunox ya. Mau entah itu draftnya seperti apa, Lunox. Iya. Bukan Lunox Jeff. Tapi emang aku Lunox gimana ya? Iya sih, kamu dari dulu mainnya Lunox gitu. Doang. Season 1 sampai sekarang ya. Cuman bisa Lunox. Udah boleh ganti nickname kayaknya. Coba bisa Lunox. Lunox ora PK. Tapi kali ini memasuki banning yang ketiga. Biasa ini menjadi apa ya? Menjadi momen dimana ya sebenarnya ini udah mulai kelihatan gitu loh biasanya. Apakah bakalan ada distraction yang dibawakan sama teman-teman dari masing-masing tim ya? Tapi ternyata Bruno yang diamankan oleh teman-teman dari MBR karena mengingat juga belum ada satu jungler. Karena kita ngeliat tadi map pertama map kedua, game kedua junglernya bisa dibilang kayak udah diamankan terlebih dahulu kan sama teman-teman dari Alter Ego. Betul. Mereka masih belum mau reveal nih siapa yang jadi core-nya, jadi mereka masih agak sedikit diam-diam sendiri. Tapi menurut aku mereka butuh hero yang bisa bermain dari early sih, karena mereka udah punya Esmeralda yang harus di-drag agak mid to late game. Jadi kalau misalnya mereka ngambil jungle lagi yang agak sedikit mid to late game juga agak sedikit greedy dan juga agak sedikit berat untuk di early game buat mereka. Iya benar, tapi masih ada Sun Sin, masih ada Granger, dan Bruno yang kemarin justru dimainkan sama teman-teman Alter Ego Next kali ini udah dibuang kan sama teman dari MBR. Jadi untuk marksman-nya pasti bakal lebih limit lagi. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego yang tadi dari Stacy-nya bermain Assassin 2 kali berturut-turut menggunakan Hayabusa, apakah akan ada Assassin yang dimainkan seperti Lancelot atau Link tentunya. Tapi kali ini mereka buang ke arah hero-nya Ana terlebih dahulu, yaitu Kagura. Sebenarnya kalau misalnya mereka ngambil ke arah Link sebenarnya enak sih, karena mereka bisa ngunci ke arah seorang Lunox. Tapi resikonya cukup tinggi karena ada Pakuito dan juga ke arah seorang Jawhead. Jadi mereka harus punya hero yang jauh lebih sustain menurut aku. Yisan sih yang pilihan bagus pun langsung dibuang sama MBR. Mereka tahu ini semakin sedikit mereka bisa untuk menutup hero-hero yang dimiliki sama seorang Stacy, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengambil sesuatu. Tapi aku punya bad feeling ya. Apakah Esmeralda bakal ditaruh ke arah support maksudnya? Enggak, jungle. Kayaknya nggak mungkin deh menurut aku. Karena adanya Lunox ya udah soalnya ya menurut aku Alter Ego malah kurang hero loncat ke belakang sih instannya. Saber? Hero instannya. Ada Saber juga sebenarnya, tapi Sun Sin kali ini dibuang sama teman-teman dari MBR. Menurut aku ini draft yang pinter banget sih dari MBR sendiri. Mereka benar-benar setelah banning yang ketiga mereka tahu Alter Ego belum dapetin jungler sama sekali. Mereka langsung membatasi dan bahkan melimit pilihan dari teman-teman dari Alter Ego sendiri. Mereka langsung ngebuang juga ke arah blue karena dari MBR juga belum mengamankan satu hero untuk Taulnya yang tadi menjadi MVP ya. Tapi udah ada Jawhead, jadi sebenarnya Jawhead kayaknya sih. Sebenarnya mungkin ini lebih ke arah side lane juga. Dan Harit kah? Aku merasa Harit kayak kurang bagus deh. Elis. Untuk di side? Iya. Untuk jungle-nya? Oh, kalau ngomongin MBR maksud aku Elis bagus. Oh, untuk MBR yes. Kalau Alter Ego junglernya mungkin Granger. Mereka mendingan ngamanin late game sih, soalnya Esmeralda-nya pasti bakal jadi tanky banget kan di depan. Kalau misalnya Alter Ego kurang damage, ini bakal sayang banget. Jadi anggapannya mereka tanky doang gitu, tapi damage-nya nggak ada. Oke, tapi malah ada hero yang harusnya bisa diambil sama teman-teman dari MBR. Kali ini bakal coba untuk diambil dan dibalikin lagi sama teman-teman dari Alter Ego kah? Dengan adanya Ruby di sini yang tidak akan bisa digunakan, dan yes, Granger juga sudah diambil. Di sini ada Granger dan juga Ruby sebagai 2 hero terakhir dari sisi Alter Ego Onyx, dan 1 pick terakhir untuk sisinya MBR. Guinevere. Aku lebih suka Elis, entah kenapa. Tapi Gwyn di sini enaknya adalah dia bisa ngunci langsung ke arah seorang Esmeralda dan bisa di instant kill. Itu doang. Tapi Gwyn itu tipis. Harit seperti prediksi Volzov. Nggak, tadi aku justru malah berpikir Alter Ego yang ngambil ke arah Harit. Karena menurut aku jauh lebih bagus untuk ke-counter seorang Roger. Tadi pemikiran aku di awal. Mereka mau cari support kayaknya, karena Lunoxnya bisa taruh side lane. Jadi Veil atau Kadita bagus sih menurut aku. Bisa lompat belakang ya.
Kadita tuh iya, dan pasifnya dia juga bagus kan dari Kadita sendiri. Eve sebenarnya juga bagus sih kalau mereka pengen mainin fight. Mereka butuh AoE yang gede sih, karena bisa dibilang kayak mereka harus ngincer ke arah belakangnya, ke arah Grangernya. Ulu, dengan ada Popol Kupa di situ benar-benar tercounter sekali. Nempel sekali langsung dispersion, rotation juga. Jadi bakal berat banget di sini untuk teman-teman dari Alter Ego nggak bisa nempel karena mereka 3 hero-nya hero melee semua. Ya kan? Ruby, Esmeralda, Popol Kupa ditambah dengan ini jadi 4 dengan seorang Kupa. Dan Luyi itu bakal enak banget dispersion, rotation. Oke, ini menarik sekali. Berarti Pakito, oh bukan. Pakitonya dipegang sama Sky. Bentar, ini nggak mungkin sih. Ini kayak agak belum ngeload ya kayaknya. Karena tadi aku ngeliat Sky-nya yang main Pakito. Iya, enggak. Ini Roger yang bakal dipakai sama Sky sih. Iya. Menurut aku. Dan dengan adanya seorang Kupa, Ruby dan juga seorang Granger nih, Grangernya harus bisa. Granger itu kan ketika level 4 udah dapat Death Sonata nih. Harusnya nih yang Udah Alter Ego rotasi dari awal. main gamenya. Mainnya tuh di early game. Karena mereka punya Matilda, mereka punya Popol Kupa sama Granger. Jadi kalau misalnya Granger kan kita tahu sebenarnya dia basic damage-nya aja udah kuat gitu kan. Benar. Dia cuma butuh level 4 doang kan? Benar, dan apalagi kita tahu juga dia punya Rhapsody. Death Sonata ya itu nilai plus sih sebenarnya menurut aku kalau sampai connect juga. Dan kali ini kita akan melihat seperti apa tentunya karena ini bakal menjadi game penentu game terakhir. Siapakah yang akan menuju ke semifinal lower bracket dan bertemu dengan Alchemica, dan siapakah yang akan mengucapkan selamat tinggal teman. Baru teman. Dan kita lihat era baru segera hadir ya guys ya, 13 Agustus 2021 ya. Ya guys ya. Jangan lupa nonton pemocaannya guys ya. Saya di Inggris MPL, guys. Iya, di MPL season 8. Semoga Cimomor kembali lagi ke meja Indonesia, amin. Sedih guys ya. Tapi gak apa-apa kali ini. Apa di Wabasat? Akan terlebih dahulu Pixie langsung di ejector saja oleh seorang Tal, dan bahkan dari run-runnya mencoba untuk mengharas juga karena dari Alter Ego mereka unggul di area early dengan base damage yang mereka punya kali ini. Belum lagi juga Soul belum dimiliki sama seorang Matilda, cukup sakit di early game. Tapi tadi kita sempat ngeliat ya sedikit ya guys ya. Ada kolaborasi bersama WSL bersama dengan EP Chan Art, di mana tadi kita ngeliat ada cibi-cibinya buat kalian yang pengen ngecekin aja, langsung aja ke @epchan.art di Instagram dan kalian bisa ngecekin semuanya di situ. Kalian juga pengen lihat cibi-cibi total untuk semua para pemain di WSL di @womanstarleague-nya. Dia open commission guys. Jadi kalau kalian mau punya gambar lucu boleh, tapi kali ini Pixie lihat Velajiv bakal coba dikejar begitu saja. Tapi masih bisa untuk selamat ternyata, dan masih bisa untuk kabur. Tidak dikomit sama Tal. Justru di sini di game ini ya lebih hati-hati gitu, kayak tenang ya udah nggak apa-apa, yang penting diusir, yang penting dia bisa mundur dulu. Tidak ingin terlalu gegabah. Iya, karena mengingat juga mungkin Alter Ego kuat banget di early-nya ya. Mungkin adanya Popol Kupa yang kita tahu bisa bite them Kupa. Tapi di sisi lain lihat Talent bakal coba untuk mengejar Cyclone Eye dan bahkan langsung ejector ke arah seorang Stacy, dan Stacy-nya justru yang ditumbangkan pertama kali cukup mahal untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Iya, malah berhasil ditumbangkan, dan satu nilai yang aku agak sedikit bingung juga sih. Stacy-nya memang dalam kondisi yang tidak ditemani sama siapapun, dalam kondisi di dalam jungle sendiri, dan memang harusnya dia lebih leluasa untuk fight di dalam sana, tapi memang karena kondisi yang tidak begitu mengenakan dan Puneko juga dalam kondisi yang cukup jauh, belum mampu untuk melakukan fight di awal-awal. Mereka harus kehilangan 1 poin di awal dan malah membuat teman-teman dari MBR Delfin sedikit mengungguli dari sisi Komo. Nancy kali ini di sisi bawah menerima chaos sesuatu yang sangat sakit dan diinjek ke belakang. Smart miss, dan juga poin kedua kali ini diamankan sama MBR Delfin. Ini Tal udah mulai balik lagi jauh headnya seperti kemarin ya. Ketika mereka melawan Morph Akasa udah mulai seram banget nih dari seorang Tal sendiri. 2 poin diamankan di arah early game untuk teman-teman dari MBR, tentunya menjadi awal yang baik. Betul. Setelah mereka menyamakan skor 1 sama kali ini. Sementara dari Alter Ego Nyx, mereka yang justru punya keunggulan di awal dengan adanya Popol Kupa, Matilda juga Granger, mereka belum terlihat agresif ya. Iya, kayak mereka agak sedikit menunggu momen tersendiri sih untuk dapetin hero-hero yang dimiliki sama MBR, dan mereka sadar mereka tuh nggak bisa nempel-nempel gitu karena mereka, dari sisinya MBR mereka memiliki Lui yang memang enak banget untuk melakukan tembakan sebesar Ichel, bakal menggunakan Brilliance of Order-nya untuk mundur, sedangkan turret Gold Shield turret di sisi bawah bisa di-clear dengan sangat cepat, dan bahkan kali ini Popol Kupanya bakal digunakan untuk menahankah ke arah shield, ke arah turret, ternyata tidak.
Ichalnya juga sudah mulai kembali lagi. Dan sini ada 4 hero. Jangan sampai ya ini di commit lagi karena udah datang teman-teman dari sisinya MBR. Jangan mencoba sama backup, tapi lihat sebesar AMOV dan dibuka sama seorang Ruby dan bahkan berhasil dapat ke arah seorang Ichal di sana. Iya, pertukaran 1 untuk 1 tentunya, dan tapi kali ini dari Alter Ego mereka mencoba untuk mendapatkan turret, tapi kalau kita lihat Nancy bakal coba dipukul mundur dan bahkan ide Jector yang baik banget dari seorang Tal kali ini menumbangkan 1 member lagi. Nancy-nya hilang begitu saja setelah mencoba untuk membackup ya tadi di area bawah. Betul. Menukarkan 1 poin kill dan dia harus ter-shutdown. Gak begitu mengenakan, tapi at least di sisi bawah turret hampir bisa untuk didapatkan sama teman-teman dari Alter Ego. Mereka somehow lebih objektif dibandingkan teman-teman dari MBR sendiri. MBR tidak bisa untuk melakukan mirroring dengan apa yang dilakukan sama Alter Ego tadi di sisi bawah. Padahal tadi kalau kita lihat itu mereka extendnya terlalu banyak loh, overextend sekali. Mereka cukup di bawah sampai 1 menit kurang lebih untuk mendapatkan ke arah seorang Ichal dan juga mendapatkan ke arah turret. Padahal di sisi lain dari seorang Fumieko terbebas di sisi atas dan dari sisi tengahnya pun tidak bisa di-push sama teman-teman dari MBR Delvin. Iya, tapi ini menarik sekali karena Sky kalau Village Fleet ya, dia sekarang udah level 8 berbanding 1 level dengan Stacy yang down pertama kali di early-nya. Ini yang membuat dari teman-teman Alter Ego mungkin sekarang agak bermain pasif setelah mereka kehilangan junglernya. 2 kali ke pick off dan ini bukan mungkin KDA yang bagus untuk seorang jungler yang kita tahu sebenarnya The Stacy masih banget butuh itemnya di sini. Benar banget. Jadi dari seorang Stacy di sini harus benar-benar dijagain. Pixie bakal punya PR yang cukup banyak, menjaga seorang Granger sambil mencoba untuk membuka vision sebanyak mungkin supaya informasi diberikan ke arah teman-teman Alter Ego Nyx yang lainnya. Tapi di sisi bawah kali ini kita lihat dari seorang Nancy bakal coba untuk di-ejector kah, ternyata masih ada Don't Run Wolf King dan masih bisa untuk menyelamatkan diri Nancy. Seorang Icha kali ini harus lebih berhati-hati dalam positioningnya karena 3 hero di sisi bawah berfokus untuk mendapatkan turret dan sepertinya akan mencoba di-mirroring di arah tengah dengan run-run yang menggunakan tapi lihat sebelah sana masih ada Guiding Wind mencoba untuk mundur di situ. Masih jadi tag cancel, tapi Sky menerima damage cukup banyak walaupun turret di sisi bawah bisa diselamatkan, ternyata tidak. Iya, ternyata bakal tukar 1 untuk 1 ya untuk turretnya, tapi Alter Ego Nyx mereka tadi udah ngamanin turret di area bawah juga, jadi kali ini lebih diunggulkan untuk teman-teman dari Alter Ego dari sisi objektifnya. Ini bakal jadi PR kalau MBR mereka harus mencari cara gimana caranya untuk mengejar ketertinggalan dari sisi objektif. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat langsung berfokus dan bahkan Fumieko masih bisa mundur dengan adanya Purify dan bahkan kali ini masih bisa diajak terbang juga oleh seorang Run dengan adanya Guardian. Tapi kalau di sisi lain, Nancy bakal coba mundur. Ichalnya kali ini terkena Dead Sonata, 1-2 kali damage connect dari seorang Stacy. Ichal masih bisa survive dan masih bisa mundur. Iya, masih bisa untuk mundur dan masih bisa untuk setup ulang kali ini. Tapi memang damage yang dikeluarkan sama seorang Stacy udah sakit banget dengan Hunter Strike yang sudah dia miliki. Dan dia sudah mencoba untuk dapetin damage lainnya. Brute Force juga bisa jadi salah satu pilihan sih menurut aku. Tapi Lui kali ini sudah bergerak ke arah atas bersama dengan seorang Tal ya, cuma dapetin satu orang, tapi di sisi atas kita lihat kali ini. Lihat, mulai mencoba untuk dipukul mundur, tapi ternyata lihat Fumieko-nya masih coba diharas dengan ada heavy left punch dari Navilera dan belum ada yang tumbang di area atas kali ini dari teman-teman Alter Ego berfokus untuk mendapatkan objektif turtle mereka yang kedua dan bahkan kali ini teman-teman dari MBR sepertinya udah mulai bisa dibilang kayak terdistract juga ya sama rotasi yang dibawakan sama teman-teman dari Alter Ego. Betul. Dimana Grangernya kali ini udah mulai rotasi juga ngedapetin objektif dari area mid turun ke area bawah dan bahkan Matilda pun bisa dibilang kayak dia nggak berhenti untuk bergerak keliling terus di area mapnya dari map Land of Dawn kita dan Fumieko masih tetap konsisten di area atas. Iya, tapi ejector dibuka lagi karena seorang Pixie kali ini terkena disperse dan juga rotation masih bisa untuk melakukan Guiding Wind mundur ke arah belakang. Run mencoba untuk menyelamatkan 2 pemain dari sisi Alter Ego Nyx kali ini dan Sky tidak bisa melanjutkan inisiasi dan kembali lagi ke dalam jungle. Akhirnya temponya agak sedikit di reset. Sedikit tenang kali ini. 1-4 saja di hampir menit ke-8 ini. Cukup pasif ya kalau kita bisa bilang ya dari point killnya ya. Karena memang cukup action per menit itu banyak. Karena banyak resource yang mereka keluarkan satu dengan yang lain. Tapi resultnya tidak banyak gitu loh. Iya, dan makan kalau kita lihat dari Alter Ego berfokusnya terhadap objektif aja. Mungkin karena belajar juga dari map pertama mereka ya. Mereka kehilangan objektif di awal, tapi kali ini Tal udah mulai masuk dengan Double Force dan bahkan Pixie mencoba untuk mengejar Baitem Kupanya mengarah ke arah seorang Ichal dan bahkan kali ini bakal coba ditabrak Ichalnya. Bakal coba dihentikan. Pixie mencoba untuk memberikan poke damage yang cukup banyak dan Stacy kali ini udah
atas. Ini membuat teman-teman dari MBR mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu daripada mereka kalah team fight kehilangan member Betul. di area atasnya. Benar banget. Dan tadi sebenarnya menarik ya. Biasa orang tuh rebutan dapetin poin, tapi rebutan jadi TB kalau kata Momochan ya. Benar-benar luar biasa sekali memang Momochan satu ini. Tapi di Aduh. sisi bawah di seorang Fancy Nancy ya, dia sudah memiliki War Egg, sudah memiliki House Claw. Menurut aku nantinya ketika dia sudah memiliki Endless Battle juga, bakal semakin susah dapetin karakter Ruby. Aku tadi melihat damage yang dikeluarkan sama seorang Ichal. Yes, harusnya menjadi counter untuk seorang Ruby. Tapi ternyata damage-nya belum sesakit itu. Dia masih membutuhkan Genius Wand dan juga Divine Glaive untuk berhasil memecahkan pertahanan yang dimiliki sama seorang Fancy Nancy. Tapi Iya. Fancy Nancy, ketika dia bikin karakter Oracle, nanti dia bakal jadi PR yang lebih besar lagi dari MBR Galvin. Iya, dan kali ini lihat Alter Ego benar-benar mereka nggak stop rotasi, mereka selesai di atas, mereka langsung rotasi lagi ke area bawah, mencoba untuk mengontrol semua mapnya, lininya, benar-benar dikuasai sama teman-teman dari Alter Ego. Sementara kali ini Lordnya udah mulai muncul juga, terbuka cukup lebar untuk kedua tim, tapi sepertinya dari teman-teman Alter Ego mereka mau cari momentum kali ini. Iya. Oh, tapi ternyata MBR yang ngedapetin momentumnya. Dan bahkan kalau kita lihat ada Tuskling Eagle connect ke arah seorang Loi di sini yang bakal coba ditumbangkan. Tapi sisi lain bakal tukarkan 1 untuk 1, tapi Tal kali ini bakal menjadi target berikutnya. Phantom Kupa dari seorang Pixie, tapi kali ini Talnya masih bisa survive. Sky-nya yang bakal coba untuk memukul mundur teman-teman dari Alter Ego. Masih 1 ditukarkan untuk 1, tapi di sisi lain harus berhati-hati dari teman-teman MBR karena Fumieko mulai masuk lagi dengan adanya Falling Star Moon, dan bahkan Sky yang menjadi target penting untuk teman-teman Alter Ego Onyx ditumbangkan pertama kali. Iya, Stacy yang tadi tertinggal 1 level kali ini sudah menyamai level yang dimiliki sama seorang Sky. Tapi Navilera coba untuk ngejar ke depan, connect karena seorang Pixie tidak bisa menyamankan diri. Lihat sebelah sana, berhasil shutdown, dan bahkan dari seorang Fancy Nancy juga bakal langsung dikerumunin sama 3 hero sekaligus dan berhasil di shutdown. Lord terbuka dengan sangat lebar, hanya sedikit dipoke. Akankah dikomit sama teman-teman dari sisi MBR karena 2 pemain yang dimiliki sama Alter Ego sudah berhasil di shutdown. Dan sebelah sana Ron masih cukup nakal dengan Soul Bloom dan juga Guiding Wind. Sedangkan Sky berhasil mendapatkan 1 permainan objektif di area tengah. Iya, dan ini MBR pinter banget. Tadi dia tahu banyak resource skill yang udah digunakan sama teman-teman dari Alter Ego Onyx ya. Jadi mereka paksain team fight-nya, dan tiba-tiba ada pause yang muncul dari pihak Alter Ego ya. Wow. Oke, dan kali ini kita masih menunggu, mungkin ada sedikit technical issue dari teman-teman Alter Ego. Dan kalau kita lihat juga tadi sebenarnya setelah ada pertukaran 1 untuk 1 membernya di team fight di area buff yang dimiliki Betul. oleh teman-teman dari MBR, ini mereka tahu resource skill yang dimiliki sama teman-teman Alter Ego tuh limit banget. Jadi mau nggak mau MBR menggunakan kesempatan ini untuk maksain team fight-nya, karena tadi Loi-nya juga udah muncul dan Granger-nya tadi dari seorang Stacy masih sibuk di area bawah, sehingga mereka culik aja siapa yang ketemu di depan. Apalagi Popol Kupa tadi juga udah half banget HP-nya. Jadi mau nggak mau teman-teman Alter Ego mereka sempat kehilangan momentum dan membuka kesempatan yang lebar banget buat teman-teman MBR untuk mendapatkan turret di area mid dan bersama dengan Lord di area bawah. Iya, dan kita juga melihat ya kali ini ya dari sisi MBR malah agak sedikit struggling gitu loh, nggak seperti di game sebelumnya yang mereka benar-benar jauh lebih galak. Mereka kali ini lebih nahan temponya, dan Matilda sebenarnya tadi ya beberapa kali itu setupnya udah bagus banget dibikin sama MBR. Iya. Tapi Circling Eagle yang dimiliki sama Matilda itu nge-counter pergerakan mereka gitu loh. Tapi memang Matildanya yang harus menerima punishment tersebut. Tapi dari sebelah sini kita mulai lagi, kita kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Jangan lupa untuk di like dan share juga. Teman-teman sekalian, ajak orang-orang menonton. Tapi lihat Ron terima damage yang terlalu banyak dan akhirnya berhasil di shutdown. Ini udah mulai keculik 1 persatu dari teman-teman Alter Ego. Mereka tahu tim fight mereka kuat kalau misalnya ada formasi 4-1 yang mereka bawakan. Apalagi kalau kita lihat dari seorang Run Matilda yang cukup terlihat squishy banget ya. Ini bisa menjadi lahapan dari teman-teman MBR sendiri. Sementara Lordnya yang kali ini bakal coba di-bait terlebih dahulu oleh teman-teman dari MBR. Dan lagi Pixie-nya ditumbangkan begitu saja. Talnya juga masih bisa mundur ke area belakang. Dan bahkan Stacy maju begitu saja tanpa ada cover yang baik dari teman-teman Alter Ego. Di sisi lain Navilera yang bakal coba untuk menahan pergerakan dari Fumieko di area atas, gak bisa juga untuk mengkontes Lordnya karena dari teman-teman MBR mereka bisa nyiptain momentum mereka. Alter Ego yang tadi mendominasi banget di arah early sampai bahkan hampir ke arah mid game, kali ini dibalikan hanya dengan 1 momentum aja dari teman-teman MBR. Betul sekali. Dan kali ini dari item juga kita sudah melihat dari seorang Luyi bikin Enchanted Talisman dan juga Holy Crystal kali ini. Kalau dia bikin ke arah Ice Queen One atau bikin ke arah Glowing One, ini bakal sakit banget.
ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Sedangkan kalau dari seorang Lunox, dia udah jadi Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Aku gak tau dia mau bikin apa, Divine Glyph harusnya, atau ke arah Genius One, Holy Crystal juga bisa. Cuman aku berharap dia punya Magic Penetration sih, supaya bisa memberikan damage lebih ke arah seorang Ruby. Tapi di sebelah sana run satu kali combo, hilang begitu saja dari Land of Dawn. Ini yang aku bilang, dari Alter Ego mereka udah mulai kecelik satu persatu. Jadi lebih baik jangan, maksudnya ketika mereka udah kalah dan posisinya kali ini Lordnya udah mulai masuk, mereka harusnya grouping gitu. Coba untuk nge-defend di area base-nya, karena mereka nggak bisa nggak bisa terlalu maksain gitu loh untuk nge-defense turretnya. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk di area mid dan bahkan Pixie mencoba untuk menahan dengan adanya Kupa, tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan di area inhibitor di area mid. Sementara teman-teman dari MBR juga nggak mau terlalu maksain, hanya mencicil saja meng-clear minion terlebih dahulu, menunggu super minion yang akan masuk di 3 lane masing-masing. MBR mereka balik lagi seperti game yang kedua, mereka mau berfokus untuk mendapatkan upgrade, tapi ternyata ejector bagus banget dari seorang Tal dan bahkan Stacy-nya tumbang begitu saja setelah ada cancel dari seorang Ichel. Kali ini Holy Crystal udah mulai di pop up, dan bahkan kalau kita lihat ejector bagus lagi dari seorang Tal. Dari Pixie-nya bakal coba dibunuh tapi gak bakal bisa selamat, dan bahkan lihat dari seorang Sky-nya yang langsung tadi Wolf Transformation, Human Transformation juga ke arah seorang Pixie. Mereka tahu mereka menang team fight karena mereka grouping secara jumlah. Mereka menang banget, apalagi Stacy yang tumbang pertama kali. Udah jelas teman-teman dari Alter Ego nggak punya damage yang cukup, VLJ. Yes, dan ini adalah replay by Monoframe di mana kita desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa Holy Crystal, Lightning Truncheon, dan juga Clock of Destiny. Lagi bisa dibilang dengan ada dispersion yang tadi connect banget. Yes. Bagus juga dari seorang Ana ya. Betul, karena Lui ini dengan ada 4 hero yang 3 hero dan ditambah satu Kupa yang nempel satu dengan yang lainnya, membuat Alter Ego Nyx agak kesulitan dengan kehadiran seorang Lui, dan mereka bisa ngasih surprise tersendiri kalau mereka mau bergerak ke arah bawah, dan itu langsung dikasih ke arah bawah. Sedangkan Matilda langsung bikin ke arah Genius One. Dari seorang Lui sendiri sudah bikin ke arah Winter Truncheon, jadi dia masih bisa untuk escape dengan sangat cepat. Kalau kita lihat dari defense item pun dari seorang Ruby, dia baru bikin ke arah Athena Shield dan kayaknya lagi bergerak ke arah Oracle. Dia butuh banget Oracle-nya supaya kalau di dalam late game dia masih bisa untuk menahan magical damage, ditambah juga nantinya dia punya lifesteal bakal jauh lebih lebar dan juga bakal jauh lebih banyak dengan adanya Oracle yang dimiliki sama seorang Ruby. Tapi udah mulai ketahuan Pixie kali ini Unstoppable Force, dan bahkan Fancy Nancy mencoba untuk menahan dengan adanya Offended ke arah serang Tal. Di sisi bawah kali ini Navilera bakal coba 1v1 situation dengan Fumi Echo. Yang kita tahu tadi Navilera bagus banget, dia tahu timingnya. Fumi Echo mau coba split push di area bawah, dia langsung bisa dibilang diversion dari seorang Ana bakal dipakai sama seorang Navilera. Betul. Ini semakin dibawa ke arah late game, semakin game ini akan semakin berat. Karena sama-sama punya kemampuan di dalam late game. Lunox dengan late game-nya, seorang Roger dengan late game-nya, lalu ditambah dari Alter Ego di sini dengan ada Esmeralda dan juga seorang Ranger. Tapi lihat sebelah sana Fumi Echo bakal disamperin sama 3 orang sekaligus. Akankah dia masih bisa untuk selamat? Momo-chan. Ini agak sedikit sulit, tapi Run mencoba untuk guiding win ke arah seorang Fumi Echo kali ini, dan masih bisa survive dari seorang Fumi Echo yang hampir aja ke pick up oleh 4 member sekaligus di area bawah dari MBR. Tapi Lordnya muncul di area atas. Sky kali ini mencoba untuk mendapatkan buff terlebih dahulu, dan Alter Ego sepertinya mereka mau coba kontes ini Lordnya. Mereka mau coba untuk ngebait terlebih dahulu. Mungkin tim fightnya bakal dipaksa sama teman-teman dari Alter Ego, tapi mereka harus berhati-hati karena di area bawah itu super minion udah mulai siap masuk ke arah base dari teman-teman Alter Ego Nyx. Betul sekali, tapi Fancy Nancy sudah menyelesaikan Oracle kali ini. Lord kedua sudah datang ke dalam Land of Dawn. 16 menit sudah terasa seperti 30 menit ketegangannya, benar-benar berasa satu dengan yang lainnya. Fumi Echo sudah menyelesaikan Holy Crystal, tapi Lord berhasil didapatkan oleh teman-teman MBR Delfin. Sedangkan satu Blade of Despair, satu item yang cukup mahal untuk seorang marksman, tapi sudah diselesaikan sama seorang Stacy. Walaupun Stacy saat ini KDA-nya belum memuaskan sama sekali. 0-4-1, 4 kali ter-pick off dengan pergerakan yang sangat agresif dari MBR Delfin. Tapi kita dibandingkan panas-panas, mendingan lihat yang cute-cute kayak gini nih. Navilera lucu amat. Iya. Tapi lucuan aku sih. Gimana? Bagus ya gambarnya. Emang IP itu kan. Saya terdistract. Oh gitu ya. Saya lebih memilih Navilera yang digambar IP Chan sama daripada in game.
Kalau yang di game ngeri. galak Berotot. gitu ya, berotot gitu ya. Tapi kalau yang di sini kelihatan dikit-dikit ya. Di sini Fumieko juga lucu banget, Nancy, Ron. Tapi yang paling lucu di sini tuh si Sisil Oh iya. dari AE. Bentar ya, ntar nanti, ada. nanti kita lihat ya. Tapi Di kali ini slide. Lordnya udah mulai mencoba. Oh iya Sisi lucu banget. Tapi kali ini mencoba untuk masuk Lordnya di area bawah. Sementara kalau kita lihat ada split push yang dilakukan oleh seorang Navilera di area atas juga. Dari Alter Ego mereka coba untuk fokus ngenumbangin Lord terlebih dahulu sebelum menyentuh ke arah base dari teman-teman Alter Ego Nix. Di sisi lain MBR mencoba melakukan split push dan bahkan inhibitor di area atas dan limit udah mulai hilang begitu saja. Udah mulai botak dan bahkan Fancy Nancy kali mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman MBR. Lordnya masih mencoba melenggang-langgung di area bawah. Sementara lihat ada dispersion dan juga rotation yang bagus dari seorang anak kali ini. Ejector dari seorang Tal, tapi ternyata Talnya bakal tumbang terlebih dahulu. Kan enggak, masih punya Immortal. Dan bahkan lihat MBR langsung membawa pulang. Oh my god, posisi menuju ke arah semifinal Lord Bracket dan harus memulangkan teman-teman dari Alter Ego Nix di hari yang kedua. Congratulations untuk teman-teman dari MBR.